Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menceritakan light novel yang berjudul Overgear. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk mengklik subscribe guys. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita dimulai dari Grid yang mengalahkan Malakus. Jisuka heran bagaimana bisa level 95 dapat mengalahkan boss raid monster. Kemudian anggota guild yang lain mendatangi Grid dan memujinya. Lalu Jisuka memperlihatkan semua drop item Malakus dan menyuruh Grid untuk pertama kali memilih itemnya. Lalu Grid memilih item Malakus Cloak tingkat unik. Dengan keterangan item, statistik intelijen bertambah 200 dan membuat pemakai mudah menjadi sasaran monster. Ini sangat cocok untuk Grid yang masih kekurangan mananya. Lalu, sisa item yang lain akan dilelang dan hasilnya akan dibagikan kepada Grid 3 hari lagi. Mereka pun pamit. Grid saat ini sendirian dan ia melihat ke arah dalam goa. Grid berpikir mungkin ada sesuatu di dalam goa. Ia pun mencoba masuk ke dalam dan mendapati Putri Iren pingsan di dalam goa. Grid pun lalu membangunkan Putri Iren dan notifikasi pun muncul dan memberikan Grid quest tingkat A. Selamatkan Putri Iren sampai ke Kastil Windstone. Hadiah, Doran's Ring dan afinitas dengan Iren menjadi maksimum. Grid langsung menerima quest dan langsung membawa Putri Iren ke Kastil Windstone. Setelah Putri Iren kembali ke Kastil Windstone, Sir Phoenix yang masih terlihat terluka berterima kasih kepada Grid. Sir Phoenix berpikir tampaknya Putri Iren sedang jatuh cinta. Lalu Putri Iren memberikan Doran's Ring kepada Grid. Setelah itu Grid pun lock out. Di dunia real, Grid mengajak Sehe ke restoran mahal karena ia mendapatkan $35.000 dari raid Malakus. Di restoran itu juga ada Yura. Ia kaget melihat Grid, player yang tidak bisa ia bunuh di kuil Yatan saat ia menyelesaikan quest tingkat S. Lalu Yura menyuruh informannya untuk mencari tahu tentang Grid. Saat Grid sedang makan, teleponnya berbunyi dan itu dari Ahyong, cinta pertamanya waktu SMA. Ingin mengajak Grid ke bar malam ini. Setelah malam tiba, Grid dan Ahyong berada di bar. Lalu Grid menyatakan cintanya pada Ahyong. Ahyong kaget kemudian meminta Grid untuk menunggu jawabannya karena ia ingin berpikir dulu. Grid pun mengiyakan. Saat Grid ingin ke toilet, ia mendengar suara Ahyong sedang berbicara di telepon dan Grid mendengar pembicaraan Ahyong. Ternyata Ahyong hanya ingin Grid mengikuti reuni selanjutnya dan menjelek-jelekan Grid di telepon. Grid pulang dengan perasaan patah hati. Keesokan harinya, Grid kembali online. Jisuka dan anggota guild sedekah lainnya mendatangi workshop Grid dan mengajak Grid untuk bergabung di guildnya. Grid mau bergabung asal syaratnya markas guild harus di kota Windstone karena ia tidak akan meninggalkan workshop kan. Jisuka menyetujui dan markas guild sedekah pun berpindah ke kota Windstone. Karena Grid sudah bergabung ke guild, Jisuka meminta Grid membuatkan item untuk Pon. Pon adalah pengguna tombak, lalu ia memberikan metode dan 3 kali bahan material pembuatannya kepada Grid. Ini adalah metode pembuatan Gale Spear dengan syarat Blacksmith Advance di level 4, tapi Grid bisa menggunakannya. Pon dan Jisuka terlihat kaget. Kemudian partner meminta Grid untuk memperbaiki durability senjata kapaknya. Grid pun langsung menggunakan Afrisa legendarisnya. Lalu Grid menemukan bahwa kapaknya memiliki opsi tersembunyi dan Grid membukanya, lalu menyerahkannya kembali kepada partner. Partner terkaget karena kapaknya dapat mengeluarkan skill Juenen Conversion. Partner sangat senang dan anggota guild lainnya meminta Grid juga untuk memeriksa semua equip mereka. Grid memberikan biaya untuk 1 kali Afrisalnya. Ini adalah ladang uang bagi Grid. Hanya dalam beberapa jam, Grid sudah mengumpulkan 10.000 gold. Lalu Grid mulai mengerjakan tombak Pon. 3 hari pun berlalu. Grid memberitahukan ke guild board bahwa tombak Pon sudah selesai. Anggota guild sedekah pun berkumpul untuk melihat tombak Pon. Grid menyerahkan 3 tombak Gale Spear yang dihasilkannya dan Pon memeriksa tombak buatan Grid tersebut. Ternyata yang dibuat Grid ada 2 tingkat epic dan 1 tingkat unik.
Pon langsung mencobanya. Ia merinding. Bagaimana ia bisa membuat item unik dengan 3 kali coba. Lalu Grid memberikan harga 800.000 gold atau setara 960 juta won untuk ketiga tombak itu. Dan Pon pun menyetujuinya. Di sisi lain, Guild Giant memata-matai mereka dan berniat ingin mengajak Grid bergabung ke guild mereka. Hari pun berganti. Sekarang giliran Evelyn yang dibuatkan senjata. Evelyn adalah job swordman dan sekarang levelnya 212. Ia berada di depan pintu workshop dan menunggu Grid yang sedang membuatkan pedang Flamber's untuknya. Flamber's sangat susah dibuat karena bilahnya yang berkelok-kelok. Saat ini ketangkasan Grid sudah hampir 1500. Itu akan mudah untuk Grid. Lalu setelah beberapa jam, Guild Giant menyerang semua anggota Guild Sedekah yang tidak bersama Grid. Di tempat Grid juga didatangi Guild Giant. Mereka berniat mengajak Grid bergabung ke Guild Giant, tapi mereka dihadang Evelyn dan bertarung melawan Evelyn. Banyak player yang menonton ini dan merekamnya. Saat ini, Evelyn terpojok. Ia hanya bisa mengalahkan 4 dari mereka dan masih ada 12 lagi. Lalu Evelyn diserang dan menghancurkan pintu, yang membuat engsel pintunya terlempar ke tempat peleburan item yang sedang Grid buat. Grid sangat marah. Berapa lama waktu dan keringat yang sudah ia curahkan untuk membuat item ini? Bilah Flamber's terpasang engsel dari pintu yang terlempar. Lalu Grid mengamuk dan melengkapi dengan semua equipmentnya, lalu membunuh satu persatu anggota Guild Giant. Anggota Guild Giant berhamburan keluar, tapi Grid tidak membiarkan mereka kabur dan mengeluarkan semua skillnya. Ini bukan lagi terlihat sebagai pertarungan, melainkan sebuah pembantaian. Berita tentang seorang blacksmith yang menjadi penjagal gara-gara engsel pintu tersebar ke seluruh dunia dan menjadi viral. Ini membuat ranker tingkat atas mulai waspada dan tertarik dengan Guild Sedekah. Selain Grid, ada 7 ranker tingkat atas yang bergabung dengan Guild Sedekah. Hari pun berganti. Orb dari Malakus terjual dan Grid mendapat bagian 300.000 gold. Ini setara dengan 360 juta won. Sekarang ia sudah menghasilkan 1 miliar won lebih. Kemudian Evelyn datang dan memberikan material baru untuk Flamber's-nya. Karena material yang disiapkan Evelyn sebelumnya tercampur dengan engsel pintu, lalu Grid mulai membuat Flamber's lagi. Setelah beberapa saat, pedang Thorn tingkat rare pun tercipta. Ini tidak sesuai dengan harapan Grid. Ia berharap menciptakan item epic agar bisa dijual kurang lebih 100.000 gold dan bisa membeli mobil sport impiannya seharga 800 juta won. Harapan Grid musnah. Ia melihat material setengah jadi yang tertanam engsel pintu. Grid pun mulai berpikir dan ingin mencoba membuat dengan material yang tertanam engsel itu. Dan 2 hari pun terlewat. Saat ini Grid sedang tidur. Evelyn datang dengan Jisuka ke workshop Grid dan ia melihat pedang Thorn tingkat rare di atas meja. Evelyn pun bersyukur karena telah dibuatkan pedang. Lalu Grid terbangun dan memberikan satu lagi pedang yang dibuatnya dari material yang dikacaukan Guild Giant waktu itu. Evelyn pun menerima pedangnya dan sangat terkaget. Yang dipegangnya sekarang adalah item legendaris. Jisuka yang melihat item ini pun berkesimpulan dan menyadari kalau job Grid adalah legendaris. Lalu item ini pun dibeli Evelyn seharga 2 juta gold. Grid lalu lockout dan mencairkan gold ke mata uang won dan melunasi hutang ayahnya. Ayahnya dan ibunya Grid sangat terharu. Grid lalu membeli mobil B13 seharga 800 juta won. Keesokan harinya, saat Grid sedang menuju ke tempat reuni SMA-nya, di tengah jalan ia melihat seorang gadis meminta bantuan. Yungwo kaget karena gadis itu adalah Yura. Yungwo tidak menyangka kalau Yura mengetahui identitasnya adalah Grid dan sekarang ia akan menghadiri reuni SMA dengan Yura. Yura sudah mencari informasi tentang Grid sebelumnya. Lalu Yura meminta Grid untuk membawanya ke tempat reuni SMA Grid. Mereka pun telah sampai ke tempat perkumpulan. Teman-teman Yungwo tercengang melihat mobil sport terbaru yang datang dan bertanya-tanya siapakah pemiliknya. Lalu 2 orang keluar dari mobil. Karena Yura sangat terkenal di dunia Satisfy, teman-teman Yungwo langsung tahu kalau itu Yura. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu Yura ke arah Grid dan berbisik di depan muka Grid. Itu membuat seolah-olah terlihat seperti Grid dan Yura sedang berciuman. Dan Yura pun pamit dan mengatakan, ini balas budiku saat di gereja Yatan.
Misi Yura berhasil dan berkat itu ia menjadi hamba Yatan ke-8. Di sini Yura salah mengerti. Saat itu ia mengira Grid adalah Ranker yang sengaja mengalah untuk questnya. Karena Grid diserang Yura bertubi-tubi tetapi tidak mati. Lalu Grid langsung jadi pusat perhatian di reuni kali ini. Dan ia pun mendiamkan semua pembuli yang berada di sana dan lalu pergi dari reuni itu. Grid login dan sedang menaikkan levelnya di golem labirin yang monsternya dipenuhi dengan golem. Ia mengalahkan golem-golem ini dengan sangat mudah dan hanya menggunakan beliung. Lalu saat beberapa saat berjalan, Grid memicu jebakan dan ia terjatuh. Itu membuat HP-nya ke minimum dan legenda tidak mudah mati diaktifkan. Tiba-tiba, golem yang tingginya 5 kali dari golem biasa terbangun dan langsung menyerang Grid. Grid dapat menghindar dan menggunakan kill, tetapi bar HP golemnya hanya berkurang 1/15. Lalu Jisuka dan partner datang. Jisuka menyarankan untuk Grid pergi ke gua kecil di belakang golem jika tidak bisa mengalahkannya. Lalu Grid menanamkan Red Lightning Summoning Bead di Dance Sleep dan membuat Dance Sleep bisa mengeluarkan listrik. Lalu Grid menggunakan kill. Grid menyadari kalau bagian tubuh golem ini juga biji mineral. Lalu ia mengeluarkan palu dan memukul golem dengan palu blacksmith. Itu membuat badan golem menjadi rata dan tidak bisa bergerak. Setelah itu Grid menggunakan Transcend, dilanjutkan dengan Link. Itu membuat serangannya berulang sebanyak 10 kali. Dan yang terakhir ia menggunakan Kill dan menghancurkan golem itu. Grid mendapat 45 juta XP dan naik level, menjadikan levelnya sekarang 114. Drop yang didapatkan Grid adalah satu buah Braham Treasure Chest Key. Lalu ia pun pergi ke dalam goa. Ternyata di sana ada 3 peti harta karun dan Grid memilih yang paling mewah. Lalu membuka kemudian mendapatkan telur. Grid mengumpat karena hadiahnya hanya telur, tapi ia tidak kehabisan akal. Grid lalu membuat kunci di item creation dan ia membuat kunci yang bisa membuka peti apa saja secara permanen dengan menggunakan black iron sebagai materialnya. Lalu terciptalah metode Master Key. Kemudian Grid meminta Jisuka untuk menyalakan api menggunakan Phoenix Arrow-nya. Jisuka menembakkan Phoenix Arrow ke tanah dan kawah api pun tercipta. Lalu Grid memulai memproduksi Master Key dan terciptalah Master Key. Lalu ia langsung mencoba Master Key untuk membuka 2 kotak yang belum terbuka dan kotak pertama mendapatkan sepatu yang memiliki skill fly atau terbang. Kemudian ia membuka kotak terakhir. Lalu muncul sebuah cahaya menyerang ke arah dada Grid. Akan tetapi serangan itu ditahan oleh telur yang didapatkannya dari kotak paling mewah tadi. Lalu telur itu menetas dan muncullah sebuah metal yang bernama Vibranium. Saat itu juga keluarlah sosok bayangan yang mengeluarkan tekanan luar biasa. Lalu ia memperkenalkan diri. Ia adalah penyihir agung Braham yang membuat labirin golem dan ada 27 lagi labirin seperti ini di luar sana. Tujuannya agar keturunan Pakma membuat Vessel of the Soul yang bisa menjadikannya seorang immortal. Dengan menggunakan Vibranium, itu adalah metal yang dibuat oleh Pakma masa lalu. Metal ini lebih kuat dari adamantium. Kemudian jendela quest pun terbuka yang mana mengharuskan Grid memberikan Vibranium rahmat dari keempat dewa yaitu Judar, Dominion, Rebecca, dan Yatan. Grid pun lalu menerimanya. Saat Grid sampai di workshop, prajurit dari Elsim datang dan meminta Grid untuk bertemu dengan Elsim. Grid pun lalu menghadap Elsim. Saat itu di sana juga ada Putri Iren dan Blende Ian, yang ia adalah putri Al-Asur. Awalannya Elsim tidak percaya kepada Grid dan menuduh Grid lah yang menculik putrinya karena Elsim dipengaruhi oleh Blend. Lalu Blend langsung menyerang Grid dan Grid langsung mengeluarkan Dance Sleep dan mengayunkan pedangnya ke arah Blend. Blend pun langsung mundur beberapa langkah. Lalu Blend mengeluarkan semua skillnya dan semuanya dapat ditahan oleh Grid. Lalu Grid menggunakan Pakma Sword Dance, Link and Kill, lalu membuat Blend pingsan. Elsim mendengar skill yang diucapkan Grid. Ia mengetahui bahwa Grid adalah Pakma, blacksmith dan swordman terbaik, dan langsung mendatangi Grid dan menginginkan Grid untuk menjadi suami dari putrinya. Grid menerima, tapi ia masih ada pekerjaan untuk mengumpulkan rahmat di Vibranium. Lalu Iren tersipu malu dan mengutarakan supaya Grid agar berhati-hati dan akan menunggunya menyelesaikan pekerjaannya.
Saat Grid di perjalanan pulang, ia bertemu Tun, salah satu anggota sedekah guild yang baru. Tun ingin meminta buatkan senjata, tapi Grid menolak. Lalu Tun menyerang Grid dan Grid menahan serangannya. Grid merasa Tun sangat kuat karena bisa seimbang dengan serangan Grid yang dilengkapi semua equipment overgear-nya. Lalu Regas datang dan langsung menyerang Tun. Tun terkena serangan dan ia tidak ingin melawan Regas dan Grid secara bersamaan dan memilih untuk mundur. Lalu Regas membawakan kabar bahwa Divine Shield-nya milik Grid sekarang ada di tangan salah satu putri Rebecca, yaitu Isabel. Grid pun memulai perjalanannya ke gereja Rebecca dengan terbang. Di sepanjang jalan, ia menghadapi banyak monster, dan sekarang ia sedang berada di Rolling Kota Patikan Utara. Lalu berhenti sebentar untuk memperbaiki equipmentnya di workshop terdekat. Grid pun meminta izin untuk menggunakan penempaan portable milik Blacksmith di sana. Dan ia menampilkan skill penempaan yang luar biasa dan mengajari skill dasar kepada Blacksmith pemilik workshop itu. Blacksmith itu bernama Lecter, lalu ia berjanji akan menirukan skill dasar yang ia lihat. Lalu Grid melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, keadaan gereja Rebecca sedang tidak baik-baik saja. Paus gereja saat ini sangat korup. Saat ini, Rin, salah satu putri Rebecca, akan dihukum karena tidak patuh kepada Paus. Damian adalah peringkat kedua paladin saat ini, dan ia mendapatkan quest tingkat SS untuk membunuh Rin dengan hadiah Awakening Skill. Tetapi, ia menolak quest tersebut dan ingin melindungi Rin. Lalu, ia dianggap pengkhianat dan para prajurit menyerang mereka berdua. Lalu muncullah quest perubahan job yang mana mengharuskan Damian untuk membunuh Paus Drevigo dan hadiah questnya adalah Hidden Job Goddess Proxy. Kemudian Damian langsung mendapatkan Rahmat Dewi dengan statusnya bertambah 100 dan mendapatkan dua skill yaitu Light Blessing yang mana memberikan Death Attack akurasi anggota party bertambah 80% dan Heart Desire bisa membangkitkan yang mati dengan pemakaian mana 80%. Damian langsung menggunakan skill Light Blessing dan langsung menyerang Paus Drevigo, tapi ia langsung diserang oleh Paus dan terluka parah. Kita kembali lagi ke keadaan Grid saat ini. Grid sudah sampai di area istirahat untuk mereka yang menuju Patikan dan dihampiri oleh priest berlevel 160 bernama Dong Pao dan mengajak Grid untuk menuju Patikan bersama. Saat ini Grid berlevel 147 dan mereka berangkat menuju Patikan. Di perjalanan, Grid dihadang puluhan Lizardmen berlevel 190, tapi ia dengan dibantu priest untuk menghealingnya menjadikan Grid dengan mudah membunuh Lizardman tersebut. Lalu Dong Pao mengajak Grid untuk beristirahat di sebuah goa yang mana saat masuk notifikasi muncul dan memberitahukan bahwa vampir kontes Mary Rose sedang tersegel di dalam goa. Setelah beberapa saat muncul 3 user ranking assassin peringkat 5, 11, dan 13 yang menyergap Grid. Dan ternyata 3 assassin ini adalah kawannya Dong Pao. Mereka bersekongkol untuk merampok Grid. Grid pun diminta untuk menyerahkan hartanya, tapi Grid tidak mau. Lalu assassin-assassin itu langsung menyerang Grid. Serangan mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Grid dikarenakan Grid memakai Papranium dan Doran String. Lalu, Grid mulai menggunakan Blacksmith Crack dan Web dan membunuh mereka bertiga. Lalu yang tersisa hanya Dong Pao. Ia meminta ampun kepada Grid, tapi saat itu juga vampir kontes Mary Rose bangkit dan membunuh Dong Pao. Mary Rose bisa bangkit dikarenakan Grid memakai mantel Malakus yang berbau darah. Tapi Mary Rose tidak membunuh Grid dan pergi. Lalu Grid mengambil item yang dijatuhkan assassin yang ia bunuh. Grid melanjutkan perjalanan dan sudah sampai di gereja Rebecca. Ia bertemu dengan Casus dan Isabel yang sedang bersedih karena Rin akan dihukum. Lalu Grid meminta Isabel untuk mengembalikan Divine Shield-nya. Tetapi Isabel tidak mau memberikan karena Divine Shield memiliki potensi menjadi senjata berbahaya. Saat itu gereja berguncang. Kemudian Isabel mengeluarkan tombaknya dan ingin masuk ke dalam gereja dan menyelamatkan Rin.
Tetapi Luna, putri Rebecca ketiga datang dan menghalangi Isabel. Tiba-tiba, Grid mendapat notifikasi yang memberikannya quest untuk membantu gereja Rebecca. Syarat penyelesaian adalah kematian Paus Drevigo dan hadiah rahmat Dewi Rebecca, dan syarat untuk penyelesaian misi job kedua. Kemudian ia mengatakan kepada Isabel akan mengalahkan Paus dan menyelamatkan Rin, tapi Isabel harus berjanji mengembalikan Divine Shield-nya. Lalu Grid melakukan skill uprise legendaris dan membuka efek tersembunyi tombak Isabel yang ternyata item tersebut berada di tingkat mythic. Seketika membuat Isabel mengaktifkan White Transformation dengan sendirinya dan membuat Grid sekarang bisa melihat kekuatan tempur seseorang. Kekuatan tempur Isabel berada di 120.000 dan Luna memiliki kekuatan tempur 50.000. Lalu Isabel bertarung dengan Luna. Di dalam gereja, Damian terkena serangan Paus dan menghilangkan 41% dari bar HP-nya. Lalu tiba-tiba Shuriken muncul dan asap pun memenuhi ruangan. Ini adalah item milik assassin yang drop saat mati di goa tadi dan digunakan oleh Grid. Grid muncul dan menawari Damian party. Damian adalah paladin berlevel 272 dan ia sekarang bergabung dengan party Grid. Lalu Damian memberikan buff paladin kepada Grid. Dan Grid langsung menyerang ke arah Paus, tetapi ia langsung terpental dikarenakan sihir cahaya yang melindungi Paus. Grid pun kemudian menggunakan Transcend dan Blacksmith Track. Lalu sihir cahaya penahan serangan Paus tertembus dan memberikan damage kepada Paus. Lalu Grid menggunakan kill, tetapi sihir cahaya kembali menghalanginya dan membuat health Paus penuh kembali. Kemudian Paus menggunakan Goddess Breath tapi ditahan Grid dengan Divine Shield tingkat rare. Grid mengganti senjatanya dari Dance Sleep ke Ideal Dagger dan menggunakan Wind Blast, tapi dapat ditahan dan diserang balik oleh Paus. Kemudian Paus terkena serangan dari Papranium dari belakang. Grid tidak diam saja, ia langsung menyerang Paus dengan Link dan 22 serangan beruntun tercipta. Tapi saat Paus terpojok, ia menembakkan laser dan mengenai Grid. Itu membuat 14.560 di max dan 51% health berkurang, tapi efek Doran Ring aktif dan mengembalikan 7.280 health Grid. Grid kemudian menyerang Paus dengan bertubi-tubi seperti seorang penjaga, tetapi kemudian tubuh Paus bersinar dan bangkit lagi. Saat itu Isabel masuk dan memberitahukan bahwa itu adalah Divine Magic terkuat, jangan sampai terkenanya. Lalu Paus mengeluarkan skill Goddess Wrath, tapi Grid dapat menahannya menggunakan Papranium dan Doran Ring. Lalu cooldown Light Blazing selesai, Damian langsung menggunakannya. Itu membuat Grid mendapatkan buff 80% depth attack akurasi selama 3 menit dan melengkapi senjatanya dengan Dance Sleep. Kemudian menggunakan skill Golden Flash yang memberikan 1000% damage dari Magic Power dan mengenai Paus. Lalu dilanjutkan dengan Link level 2 yang mengeluarkan 17 kali serangan, tapi Paus dapat menghentikannya dengan menggunakan Goddess Protection. Dilanjutkan menggunakan Goddess Ward, kemudian Grid terkena serangan itu, mengakibatkan health Grid turun ke minimum, tapi skill legenda tidak mati dengan mudah aktif. Saat itu Grid berhasil menangkap tangan Paus yang mengakibatkan Paus tidak bisa bergerak. Grid mengeluarkan skill Kill yang kini level 2 dan langsung membunuh Paus. Notifikasi pun muncul. Grid mengalahkan Paus ke-13 Drevigo, mendapatkan equip Holy Light Set dan XP 95.350.000. Grid naik 20 level, menjadikan sekarang levelnya 170. Quest pun berhasil dan Isabel memberikan rahmat Rebecca pada Papranium. Itu membuat Papranium mendapatkan skill healing dan kecepatan pemulihan health-nya 300%. Serta Isabel mengembalikan Perfect Divine Shield legendaris Grid. Damian juga mendapatkan notifikasi quest berhasil, yang mana di deskripsi questnya mendapatkan unik job, dan Damian layak menjadi Paus. Juga mendapatkan skill Goddess Breath, Goddess Protection, dan Oracle, serta statistik kehormatan terbuka. Damian sangat berterima kasih kepada Grid, kemudian Grid pun pergi ke tempat selanjutnya. Di sisi lain, Toban mendapatkan quest dari Pascal. Ia adalah pemimpin ke-11 gereja Judar, yang mana masih di bawah Paus gereja Rebecca. Quest yang didapat Toban adalah Fran Descendant tingkat SS untuk mengambil kembali artefak Holy Light Set dari Paus yang korup. Hadiah penyelesaian Sword of Wisdom tingkat legendaris. Lalu Toban pun pergi menuju gereja Rebecca. Ia ditemani oleh 3 anggota baru dari Guild Sedekah, Box peringkat 1 Linker, Asuka seorang berserker, dan Black Teddy seorang summoner.
Mereka bertiga sangat terobsesi kepada Grid. Itulah alasannya bergabung ke guild sedekah. Saat Toban sedang mencari informasi, tiba-tiba Asuka dan Black Teddy hilang. Toban pun bertanya kepada Box kemana mereka berdua. Box memberitahukan mereka sedang bertarung dengan seseorang, dan ternyata yang mereka serang adalah Grid. Toban meminta mereka berdua untuk menghentikan serangan kepada Grid, tetapi mereka tetap menyerang Grid. Merasa diserang, Grid langsung melengkapi Holy Light Set, menjadikan defense-nya bertambah 500 dan health-nya bertambah 6000. Melihat equipment yang dipakai Grid, Toban lalu sadar kalau Grid lah ternyata yang mengalahkan Paus. Lalu Berserker dan Summoner itu terpojok oleh serangan Grid. Setelah Grid ingin membunuh Asuka, tiba-tiba Toban datang yang dikendalikan oleh Linker dan membuat Asuka tidak jadi terbunuh. Lalu Toban melakukan negosiasi dengan Grid dan menawar item yang diperlukan untuk misi dengan harga 6000 gold. Grid tidak mau, ia ingin menjual item ini dengan harga 6 juta gold karena item ini tingkat legendaris. Toban sampai memohon, tapi Grid tetap tidak mau memberikan item tersebut. Lalu Toban dikirimi box pesan privat untuk membunuh Grid saja. Toban mulai berpikir dan terpengaruh Box. Ia meminta Box untuk berpura-pura menggunakan skillingnya pengendalian tubuh Toban agar Toban punya alasan menyerang Grid, karena yang mengendalikan tubuhnya sekarang adalah Box. Lalu Toban memberikan buff paladinnya kepada anggota partinya. Asuka pun langsung menyerang Grid dengan Spear Prince. Juga ditambah serangan dari Black Teddy, tapi Grid dapat menghalau dengan menggunakan skill web. Lalu mereka semua menyerang Grid, tapi Grid merasa serangan mereka seperti geli-geli saja. Grid menyerang Box dengan Papranium dan kemudian Transcend, tapi dapat dihalau Toban. Lalu Grid menggunakan kill, lalu langsung membunuh Asuka dan Black Teddy. Melihat Grid yang begitu mengagumkan, membuat Box tiba-tiba menawari Grid permintaan untuk bergabung dengan guild mereka. Tapi Grid menghiraukan Box dan membunuhnya sebelum menyebutkan guild mereka sebenarnya. Lalu setelah itu mereka bertiga keluar dari guild sedekah. Kemudian Toban berlutut dan meminta maaf kepada Grid, dan Grid memaafkannya. Namun mulai sekarang Toban harus mendengarkan apa yang dikatakan Grid. Kalau tidak, ia akan memberitahukan kejadian ini pada Jisuka, dan Grid berjanji akan membuatkan item untuk Toban. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku semakin semangat melanjutkan ceritanya. Terima kasih.